Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Triano Saputra Waludin dengan akhiran NIM 61 dari kelas pendidikan kimia 6C. Tujuan saya membuat video ini yaitu untuk membuat tutorial bagaimana cara menggunakan web ChemStruct, di mana ChemStruct 3D ini merupakan web kimia yang dapat digunakan untuk melihat struktur kimia maupun reaksi dari suatu senyawa kimia. Oke, yang pertama-tama kita klik saja dan search ChemTube 3D. Nah, kemudian kita pilih bagian yang paling atas ini. Nah, oke, kita klik saja. Oke, ini merupakan tampilan awal dari web ChemTube 3D, di mana ChemTube 3D ini memiliki beberapa fitur. Yang pertama ada organik, lalu ada anorganik, lalu ada struktur and bonding, ada level, lalu ada polimer, lalu ada 360 derajat lab safety, lalu ada news, dan yang terakhir ada periodic table. Nah, oke, pertama saya akan menyontohkan pada senyawa organik. Nah, pada senyawa organik ini memiliki beberapa fitur ya, sangat banyak sekali teman-teman, bisa dipilih sesuai kebutuhan. Mulai dari senyawa radikal, senyawa aromatik, ada oxidation, lalu ada senyawa eliminasi elektrofilik, lalu ada nukleofilik, ada organic chemistry animation introduction, dan masih banyak lagi. Nah, di sini kita dapat memilih sesuai kebutuhan. Contohnya, saya akan menggunakan nucleophilic substitution dengan reaksi SN2. Nah, kita klik saja. Lalu di sebelah kanan sini ada persamaan reaksi yang terjadi pada senyawa yang kita pilih. Nah, di bawahnya juga ini merupakan definisi atau penjelasan dari senyawa yang kita pilih. Lalu untuk bagian sebelah kirinya itu merupakan molekul 3 dimensi, ya, bentuk molekul 3D-nya. Nah, di sini kita dapat mengklik kontrol atau klik kanan. Lalu kita pilih sesuai kebutuhan. Nah, di sini juga kita dapat mendownload filenya. Oke, kita save misalkan dalam format JPG. Lalu akan terdownload. Oke, kita klik download dulu. Nah, maka sudah terdownload, kita klik. Nah, ini merupakan gambar yang sudah kita download dari molekul yang sudah kita pilih. Nah, di sebelah kanan sini juga ada beberapa opsi, mulai dari bentuk molekulnya ya, mulai dari spesifik, lalu ada ball and stick dan stick. Nah, misalkan saya di sini akan memilih ball and stick saja karena sudah terbiasa dan lebih enak saja dilihatnya. Nah, ini ada spin untuk memutar molekul atau merotasikannya. Lalu ada zoom. Nah, ini bisa zoom in, zoom out menggunakan touchpad. Atau dengan fitur zoom ini bisa diklik. Nah, seperti itu. Lalu ada show atau hide atom H-nya ya. Kita bisa nih klik, maka atom H pada struktur 3 dimensinya itu akan tidak terlihat atau akan hilang. Nah, kita klik lagi. Lalu ini ada elemen K. Nah, jika kita klik ini maka akan memunculkan unsur-unsur yang ada dalam senyawa tersebut. Contohnya ini ada unsur H. Unsur H ini menggunakan bol warna putih. Lalu ada karbon dengan bolsnya warna abu-abu. Lalu ada klor dengan bolsnya yang warna hijau. Kemudian ada brom dengan warna merah. Seperti itu. Jadi pada senyawa 3 dimensinya itu sudah ada keterangan menggunakan elemen K. Oke. Kita pilih lagi, misalkan kita pilih senyawa yang lainnya, misalkan yang ini. Oke, kita klik saja. Nah, di sini ada persamaan reaksinya juga ya, teman-teman. Persamaan reaksi yang terjadi pada senyawanya, lalu ada penjelasannya juga, dan sebenarnya hampir sama antara satu dengan yang lainnya tergantung kita pilih senyawa apa. Nah, ada penjelasannya, lalu ada di sebelah kirinya pastinya bentuk molekul 3 dimensi. Nah, untuk menampilkan fitur-fiturnya kita bisa klik kontrol lagi atau klik kanan. Nah, di sini kita bisa pilih mau fitur apa aja. Misalkan kita pilih view, lalu kita ada color, dan masih banyak lagi. Sebenarnya mau kita klik kanan atau klik kontrol itu akan menampilkan fitur yang hampir sama.
Oke, kita pilih senyawa yang lainnya. Nah, ini muncul persamaan reaksi dan bentuk molekul 3 dimensinya. Oke, kita sekarang ke bagian yang anorganik. Nah, di anorganik ini banyak juga ya teman-teman fitur-fiturnya, mulai dari grup yang satu elemen atau yang lainnya, dan ini tuh dapat dipilih sesuai dengan kebutuhan kita. Nah, misalkan ini akan muncul bentuk molekul dari senyawa anorganik yang sudah kita pilih. Nah, ini contohnya itu ada CSO2. Seperti ini ya bentuknya. Ini O ini yang warnanya merah dan CS ini yang warnanya abu-abu. Oke, kita klik kontrol untuk melihat fitur-fiturnya. Kita dapat misalkan memilih spin ataupun mengganti bentuk molekul dengan bentuk yang lainnya, tidak hanya bold saja, seperti itu. Nah, kemudian kita pilih menggunakan contoh yang lainnya. Contohnya di sini saya akan menggunakan dengan sampel solid atau padat pada senyawa amonium klorida. Nah, ini merupakan bentuk kristalnya atau bentuk molekul dari senyawa yang tadi sudah kita pilih ya. Ini merupakan senyawa amonium klorida. Oke, kita klik kanan untuk melihat fitur-fiturnya. Kita bisa zoom, mau zoom in ataupun zoom out itu bisa ya teman-teman. Lalu tentunya di bawahnya juga ada definisi. Klik kontrol untuk melihat fitur-fiturnya, mulai dari zoom, spin, show atau hide, atom H, dan elemen K. Oke, sekarang kita untuk struktur and bonding. Sini saya memilih misalkan orbital 4F. Nah, ini merupakan bentuk-bentuk orbital yang ada pada orbital 4F seperti ini ya teman-teman, dari setiap orbitalnya. Misalkan contoh lagi yang orbital 3D. Nah, bentuknya tuh seperti ini, orbital 3D. Ada juga penjelasan di bawahnya. Nah, misalkan di sini kita ganti senyawa yang lainnya. Misalkan di spektroskopi. Oke, spektroskopi mana spektroskopi? Nah, kita pilih yang orbital. Oh, ternyata tidak ada bentuk molekulnya. Oke, kita pilih yang lain saja. Nah, ini merupakan penjelasan dari spektrum atau serapan cahaya pada senyawa-senyawa kimianya. Di sini mulai ada rumus-rumusnya, panjang gelombang, dan warna tampak dan lainnya. Itu ada penjelasannya dalam bahasa Inggris. Nah, ini merupakan vibrasi molekul dari molekul H2O atau air. Bentuk vibrasinya ada beberapa macam ya. Ini ada 3 macam bentuk vibrasi yang dapat kita lihat. Lalu ada fitur yang lainnya yang masih dapat kita pilih. Misalkan kita pilih yang ini saja ya, misalkan. Nah, ini merupakan bentuk struktur dari protein. Oke, kita back lagi. Kita pilih fitur yang lainnya lagi. Misalkan level, lalu kita pilih. Nah, di sini ada beberapa ya. Mulai dari atom orbital, ada organic reaction, lalu ada kristal struktur, lalu ada proton NMR atau spektrum HNMR. Oke, contohnya di sini saya memilih senyawa etanol untuk dilihat bagaimana spektrum HNMR-nya. Nah, untuk bagian kanan bawah sini ada struktur 2 dimensi pada senyawa etanol. Lalu seperti biasa bagian kirinya ada molekul 3 dimensi yang dapat kita putar-putar. Nah, dan ini merupakan spektrum serapan dari senyawa etanol pada spektrum HNMR. Nah, di sini ada 3 serapan yang menunjukkan adanya 3 jenis atom atau 3 jenis proton pada senyawa etanol. Oke, kita klik saja. Nah, yang kuning ini berarti merupakan sinyal dari proton pada gugus CH3 ini. Lalu kita bisa
klik lagi pada bagian sinyal pada spektrum HNMR. Misalkan kita yang tengah, berarti ini merupakan sinyal yang muncul pada atom CH2. Atom HCH2 ya. Lalu yang ini merupakan atom H yang muncul pada gugus OH. Oke, kita dapat zoom in ataupun zoom out sesuai kebutuhan, dan ini ada fitur-fitur yang lainnya. Misalkan kita akan memilih molekul VSEPR. Misalkan di sini saya pilih senyawa amonia. Nah, lalu pada bagian kirinya ini merupakan bentuk molekul 3 dimensi, dan sebelah kanannya ini merupakan penjelasan bentuk trigonal dari senyawa yang kita pilih. Lalu di sini juga dapat kita lihat ada berapa jenis sudut ikatannya atau show tetrahedron di sini untuk melihat bentuk trigonalnya. Nah, dan dapat kita putar-putar juga. Nah, untuk bagian bawah sini kita dapat pilih senyawa-senyawa lainnya yang disediakan, mulai dari air, amonia, atau senyawa yang lainnya. Oke, kita pilih senyawa yang lainnya lagi. Misalkan kita pilih kristal struktur dari karbon. Nah, ini merupakan bentuk struktur molekul dari karbon yang dapat kita lihat, dan ini kita dapat memilih jenis-jenis molekulnya. Tinggal dipilih saja, maka akan berubah sesuai bentuk yang kita pilih. Misalkan kita pilih yang ini, nah maka akan berubah sesuai fitur yang kita pilih. Lalu selanjutnya ada polimer. Nah, polimer juga di sini memiliki banyak sekali pilihan. Contohnya kita pilih polimer chemistry, ternyata tidak ada. Oke, misalkan saya pilih keton atau ether. Nah, ini merupakan bentuk molekul 2 dimensi dari ether, dan yang sebelah kiri seperti biasa itu merupakan bentuk molekul 3 dimensinya. Nah, itu ada beberapa fitur yang dapat kita pilih, ada 4, dan yang untuk paling akhir itu untuk mereset ke bagian awal dari struktur yang sudah kita pilih seperti sebelumnya. Oke, kita misalkan pilih random saja ya, maka itu bentuknya akan berubah. Nah, seperti itu. Lalu untuk selanjutnya yaitu ada 360 derajat lab safety. Nah, ini merupakan lab virtual di mana kita dapat melihat atau mengetahui bagaimana cara menggunakan atau cara bekerja di lab secara baik dan benar. Nah, ini merupakan contoh analisis di lab kimia yang dapat kita lihat. Nanti ada beberapa pertanyaan untuk mengetahui sejauh mana pemahaman kita tentang keselamatan cara kerja di laboratorium. Nah, kita juga dapat memilih jenis kerjanya seperti apa aja. Contohnya yang saya pilih ini adalah titrasi. Nah, di titrasi ini kita dapat melihat dan dapat merotasikan keadaan di lab yang seperti apa sebenarnya gitu. Nah, untuk selanjutnya di sini ada tabel periodik di mana kita dapat memilih salah satu unsur yang kita butuhkan. Contohnya di sini saya memilih Mg. Nah, lalu akan muncul senyawa-senyawa yang terbentuk antara ikatan Mg dengan unsur yang lainnya. Oke, di sini misalkan saya pilih yang ini Mg2NiH4. Nah, maka akan muncul bagaimana bentuk struktur molekul 3 dimensi dari senyawa yang kita pilih. Oke, itu merupakan fitur-fitur yang ada pada web ChemStruct 3D, di mana web ini dapat digunakan untuk melihat bagaimana bentuk molekul 3 dimensi dari suatu senyawa maupun mekanisme reaksi dari suatu senyawa. Baik, jadi itulah cara menggunakan web ChemStruct 3D untuk melihat struktur 3 dimensi maupun mekanisme reaksi dari suatu senyawa kimia.
Atas kekurangannya mohon maaf, saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.